Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin mantan tidak peduli denganmu, tanda siang malam dia meriang kangen kamu. Ya, jadi mantan itu sepertinya sombongnya luar biasa. Betul-betul sudah tidak peduli dengan kita ya. Artinya kita sama sekali tidak merasakan ada usaha mantan untuk kontak lagi dengan kita, ya. Dan sampai hari ini dia terus menjaga jarak, tidak mau ketemu, semua media sosial kita diblokir, dan seterusnya. Artinya apa yang kita simpulkan, mantan betul-betul sudah gak peduli lagi kan dengan kita. Nah, sekarang sebenarnya di balik sikapnya yang terlihat begitu tegar, tidak peduli dengan kita lagi, sementara kita jungkir balik merindukannya, kita bisa melihat ada tanda-tanda bahwa sesungguhnya mantan siang malam merindukan kita. Apa saja tandanya? Nah, jadi yang pertama nih ya, ketika mantan sepertinya tidak peduli, itu kan sepertinya, ya, apa yang kita simpulkan berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, ya. Tetapi sesungguhnya pula tidak ada perubahan apapun ya pada inner atau circle-nya mantan, ya, lingkungan terdalamnya mantan, inner circle, ya. Siapa itu inner circle-nya mantan itu? Lingkaran terdalamnya itu kan misal sahabatnya, temannya, bahkan saudara-saudaranya, kakak adiknya itu tuh tidak ada perubahan apapun pada kita. Ya, mereka tetap menggunakan media sosial dan berteman dengan kita di media sosial. Tidak meng-unfriend kita seperti yang mantan lakukan, tidak memblokir media sosial kita seperti yang mantan lakukan kepada kita. Jadi tidak ada perubahan. Nah, jadi biarpun mantan sepertinya tidak peduli kepada kita, tapi kalau kita posting sesuatu, adiknya komen, ya, teman-temannya komen, dan seterusnya. Jadi kita merasakan di luar mantan loh ya, tetapi inner circle-nya itu, lingkaran terdalam mantan ini sebenarnya tidak berubah kepada kita. Apa maknanya? Kan itu yang paling penting. Maknanya yang pertama, bisa jadi mereka belum tahu jika perpisahan itu sudah terjadi antara kita dengan mantan. Jadi mereka tidak tahu. Coba bayangkan, kalau inner circle-nya bukan sekedar circle ya, kalau circle itu lebih luas tuh, teman apa namanya, teman kerja, teman kuliah ya. Nah, tetapi kalau inner circle itu kan sahabat, tempat curhat tuh, yang pegang semua rahasianya mantan, yang tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan mantan, bahkan mantan mau ngapain saja kadang-kadang minta izin mereka dulu, minta restu kepada mereka. Nah, itu saking kedekatannya, inner circle. Ya. Tapi ternyata mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, artinya mantan masih menjaga peluang bagi dia untuk balik kepada kita. Karena apa? Karena kalau inner circle-nya ini tahu, jadi runyam, ya. Nanti ada yang menghasut lah,
kemudian juga ya harus bercerita kepada mereka kenapa sampai pisah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi runyam. Nah, dia tidak mau ini menjadi runyam, maka dia memilih merahasiakannya. Kalau dia merahasiakannya, itu adalah pertanda baik bahwa mantan masih punya keinginan besar untuk kembali. Artinya, di dalam perpisahan, di dalam menjauhnya mantan, bukan kita saja yang jungkir balik kangen kepada mantan, mantan juga jungkir balik itu kangen kepada kita. Ya. Nah, terus apa inner circle-nya ini tidak menyadari kalau mantan di media sosial sudah memblokir kita? Ya. Ya bisa jadi mereka menyadari. Tapi kan yang namanya orang zaman sekarang kan ya, menjalani kisah cinta itu pasang surut ya. Bertengkar blokir, habis itu dibuka lagi blokir, berteman lagi, habis itu blokir-blokiran media sosial lagi dan seterusnya. Itu orang zaman sekarang biasa tuh. Dan mungkin tipe dari saudara-saudaranya, teman-temannya adalah orang yang tidak mau ikut campur. Ya. Nah, jadi mereka tetap baik, itu adalah tanda bahwa mantan merahasiakannya. Atau kemungkinan yang kedua, mereka tahu, tapi mantan minta mereka tetap dekat dengan kita. Untuk apa? Untuk mengawasi kita, untuk menjaga kita, untuk memata-matai kita, dan seterusnya. Sehingga setelah perpisahan itu terjadi, kita tidak bisa genit-genit ya. Kalaupun kita misal mau curhat tentang mantan nih di media sosial, ya kita kan juga jadi pekewuh ya, karena di situ ada adik-adiknya mantan, bahkan orang tuanya mantan juga masih berteman dengan kita di media sosial. Jadi kita yang gantian merahasiakannya. Nah, jadi ketika tidak ada perubahan dari inner circle mantan terhadap kita, itu menunjukkan bahwa mantan sesungguhnya di dalam sikapnya yang menjauh, menjaga jarak, mengabaikan kita, dan seterusnya, dia juga mikirin kita tuh. Siang malam dia juga merindukan kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi yang kedua, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, kita selalu menyebut mantan di dalam doa kita. Artinya, pada saat itu pikiran kita dan pikiran mantan terkoneksi. Jadilah mantan memikirkan kita. Oke? Nah, itu ketika kita menyebut mantan di dalam doa-doa kita. Kita juga sering tiba-tiba teringat mantan. Kenapa? Bisa jadi mantan juga menyebut kita di dalam doanya, atau kalau kita merasakan koneksi pikiran itu terjadinya cukup lama begitu ya. Kalau berdoa kan mungkin sekitar 5 menit gitu kan, koneksi pikirannya yang jelas begitu. Tapi ini cukup lama nih, sudah 1 jam itu kita merasa ada koneksi pikiran dan batin kita dengan mantan. Itu tandanya apa? Tandanya mantan kalau tidak sedang menghayalkan kita, dia sedang membicarakan kita. Ya. Itu kan penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University tentang interbrain, koneksi pikiran.
Ketika saya memikirkan seseorang, maka antara pikiran saya dan pikiran dia langsung terkoneksi. Ya. Dan dia tahu kalau saya sedang mikirin dia dengan intuisinya. Nah, itu namanya interbrain. Karena pikiran manusia terkoneksi dengan manusia lain seperti halnya wifi. Nah, ketika mantan menghayal tentang kita, ngelamun gitu tentang kita, maka koneksi pikiran itu akan terasa lama. Atau sekarang mantan sedang curhat, nangis-nangis kepada sahabatnya kalau dia kangen kepada kita. Nah, itu kan membuat sinyalnya jadi besar tuh. Koneksinya jadi kuat tuh ketika mantan begitu menghayati, mengingat kita sampai nangis-nangis tadi. Ya, yang membuat kita jadi kepikiran mantan itu lama begitu, batin kita tuh ikut bergetar tuh, ya. Nah, artinya bisa jadi mantan sekarang sedang membicarakan kita, curhat tentang kita. Ya kan, kalau curhat lama tuh, bisa 1 jam sampai 2 jam, bahkan bisa lebih, ya. Nah, dan itu menandakan tidak hanya kangen, mantan juga masih amat sangat mencintai kita. Karena rumusnya, kalau dia masih mencintai kita, dia akan selalu membicarakan kita. Man ahabba syai'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Ya. Dan ketika seseorang menyebut, artinya dia memikirkan. Semakin sering dia kepikiran, maka semakin sering pula kita jadi tiba-tiba teringat dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.